Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan laporan analisis studi kasus PT Pangan Bumi Putra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raffi Ramadan, NIM 21 12 12 062. Di sini saya akan menjawab soal nomor 1. Apa saja kelemahan dalam respon awal PT Pangan Bumi Putra terhadap krisis tersebut? Kelemahan tersebut meliputi: pertama, minimnya komunikasi proaktif. Sebelum isu viral, tidak ada upaya proaktif untuk mengantisipasi kemungkinan dampak negatif melalui komunikasi terbuka dan transparansi dengan konsumen. Yang kedua, tidak ada sistem monitoring krisis. Respon yang terlambat menunjukkan bahwa perusahaan tidak memiliki sistem monitoring yang efektif untuk mendeteksi isu yang berkembang di media sosial ataupun digital lainnya. Yang ketiga, fokus pada damage control. Respon awal perusahaan lebih berfokus pada upaya untuk memendam dampak negatif dari krisis daripada mencari solusi jangka panjang untuk mengatasi akar masalah. Berikan rekomendasi langkah yang lebih efektif untuk menangani krisis sejak awal. Rekomendasi langkah yang lebih efektif. Pertama, mengadopsi sistem monitoring proaktif. Perusahaan perlu memiliki sistem yang mampu mendeteksi potensi krisis sejak dini, misalnya melalui pemantauan media sosial, analisis sentimen, dan survei konsumen. Yang kedua, memiliki tim krisis yang solid. Tim krisis harus terdiri dari berbagai pihak terkait seperti manajemen puncak, humas, legal, dan ahli komunikasi. Yang ketiga, fokus pada penyelesaian masalah. Selain melakukan damage control, perusahaan juga harus fokus pada upaya untuk menyelesaikan masalah secara fundamental. Hal ini dapat dilakukan melalui investigasi menyeluruh, memperbaiki proses produksi, dan meningkatkan kualitas produk. Yang keempat, membangun hubungan yang kuat dengan stakeholder. Perusahaan perlu membangun hubungan yang baik dengan berbagai stakeholder seperti konsumen, media, pemerintah. Halo, saya Evelini Primadani dengan NIM 211212157. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan dengan menjawab pertanyaan nomor 2 tentang bagaimana perusahaan memastikan komunikasi yang dilakukan tetap transparan namun tidak memperburuk situasi. Dalam situasi krisis, komunikasi yang transparan menjadi kunci untuk membangun kembali kepercayaan publik. Namun, komunikasi yang tidak tepat justru dapat memperburuk situasi yang ada. Nah, di sini ada beberapa strategi yang dapat diterapkan oleh perusahaan untuk memastikan komunikasi yang dilakukan tetap transparan namun tidak memperburuk situasi. Di antaranya, menjaga kecepatan respons atau timelines. Perusahaan harus memberikan tanggapan awal dalam waktu 24 jam setelah isu diketahui untuk menunjukkan kepedulian dan niat baik. Pesan awal yang disampaikan dapat berupa pengakuan tentang masalah yang terjadi tanpa memberikan detail yang belum diverifikasi. Pastikan informasi yang disampaikan berbasis pada fakta dan data. Semua pernyataan harus didasarkan pada fakta yang sudah diverifikasi untuk menghindari spekulasi dan kesalahan informasi. Kemudian menggunakan pendekatan simpatik dan empatik. Memulai komunikasi dengan menunjukkan empati kepada pihak yang terdampak. Misalnya, kami memahami kekhawatiran konsumen terkait produk kami dan keselamatan Anda adalah prioritas utama kami. Hindari nada bersifat defensif yang dapat memicu kemarahan publik. Kemudian mengontrol narasi dan media sosial. Aktif memantau diskusi di media sosial untuk mengidentifikasi kesalahpahaman dan rumor yang berkembang. Menggunakan platform resmi perusahaan untuk memberikan informasi yang akurat dan konsisten secara berkala. Kemudian melibatkan pihak ketiga yang kredibel. Perusahaan dapat mengundang pihak independen seperti lembaga pengawasan untuk memberikan validasi atas langkah-langkah yang diambil perusahaan. Hal ini akan meningkatkan kredibilitas komunikasi. Menggunakan komunikasi dua arah.
membuka saluran komunikasi untuk menerima umpan balik dari konsumen seperti hotline atau forum diskusi. Ini memberikan kesan bahwa perusahaan peduli dan mendengarkan masukan dari publik. Sekian dari saya dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septikum Dewi dengan NIM 2112127. Di sini saya akan menjelaskan pertanyaan nomor 3, yaitu jelaskan bagaimana langkah-langkah strategis yang dilakukan PT Pangan Bumi Putra dapat memulihkan reputasi perusahaan. Yang pertama ada pernyataan resmi dari PT Pangan Bumi Putra sendiri. Pernyataan resmi ini membuka jalur komunikasi langsung dengan publik agar tidak ada isu yang berlebihan. Hal ini juga menunjukkan komitmen PT Pangan Bumi Putra. Lalu yang kedua ada penarikan produk atau produk recall. Hal ini dilakukan PT Pangan Bumi Putra untuk mencegah penyebaran produk yang bermasalah menjadi lebih luas. Hal ini juga mencerminkan bahwa PT Pangan Bumi Putra menjaga keselamatan dan kesejahteraan konsumen. Walaupun hal itu memberikan kerugian finansial jangka pendek pada PT Pangan Bumi Putra. Yang ketiga ada bekerja sama dengan pihak independen. Bekerja sama di sini bekerja sama dengan lembaga pengawasan makanan. Dalam investigasi yang dilakukan PT Pangan Bumi Putra ini membuat masyarakat percaya bahwa PT Pangan Bumi Putra melakukan investigasi dengan terbuka dan transparan. Hal ini memberikan pandangan objektif dari masyarakat terhadap PT Pangan Bumi Putra. Yang keempat ada berkampanye di media sosial. Mengapa di media sosial? Karena kasus ini terjadi bermula pada media sosial, maka oleh karena itu harus diselesaikan di media sosial juga. Dengan cara membuat konten edukasi dan informatif, serta memberikan informasi fakta-fakta yang terbaru tentang PT Pangan Bumi Putra untuk memutuskan atau menutup isu-isu yang terjadi di luar media. Hal ini dapat membangun kepercayaan konsumen kembali kepada PT Pangan Bumi Putra. Perkenalkan, nama saya Valentin Yolanda, NIM 211202124, akan menjawab pertanyaan nomor 4 mengenai jika saya seorang manajer di PT Pangan Bumi Putra, strategi komunikasi apa yang akan saya terapkan untuk memastikan publik memahami langkah-langkah yang diambil oleh perusahaan. Yang pertama, saya akan melakukan komunikasi transparan dengan membuat pernyataan kepada publik. Pastikan pernyataan resmi dari perusahaan termasuk dari CEO disampaikan secara jelas, konsisten, dan teratur melalui berbagai saluran komunikasi, media massa, media sosial, dan konferensi pers. Tidak lupa melakukan update berkala dalam memberi informasi tentang perkembangan investigasi dan juga langkah-langkah yang diambil, termasuk hasil kerjasama dengan lembaga pengawasan makanan. Yang kedua, perusahaan juga bertanggung jawab penuh atas isu yang terjadi dan berkomitmen untuk menyelesaikan dengan cepat, dan perusahaan akan terus meningkatkan kualitas produk untuk melindungi konsumen dan menjaga kepercayaan publik. Dengan memakai strategi ini, diharapkan perusahaan dapat memulihkan reputasi dan membangun kembali kepercayaan konsumen, mitra, dan juga investor. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sriatingsi, NIM 211202188. PT Pangan Bumi Putra menanggapi isu keamanan produk. Citerap 8 Januari 2025, PT Pangan Bumi Putra, perusahaan FMCG terkemuka, menyampaikan permintaan maaf yang tulus kepada seluruh konsumen atas kekhawatiran yang muncul terkait salah satu produk kami. Kami sangat menghargai kepercayaan yang telah diberikan oleh konsumen selama ini dan komitmen untuk menjaga standar kualitas tertinggi. Adapun langkah-langkah yang akan kami ambil berdasarkan pernyataan resmi dari CEO PT Pangan Bumi Putra. Yang pertama, CEO PT Pangan Bumi Putra, Bapak Raffi Ramadan, menyatakan kami berjanji untuk menyelidiki masalah ini secara transparan dan juga memberikan solusi yang terbaik kepada seluruh konsumen.
tentu dengan menjadikan keamanan dan kualitas produk sebagai prioritas utama kami. Yang kedua, diadakannya penarikan produk dari pasar untuk mencegah resiko lebih lanjut dan memastikan bahwa produk yang beredar aman untuk dikonsumsi. Yang ketiga, kami akan berkolaborasi dengan pihak independen, terutama lembaga pengawasan makanan independen, untuk melakukan investigasi menyeluruh terhadap produk yang terlibat. Yang keempat, kami meluncurkan kampanye media sosial untuk meredam spekulasi dan memberikan edukasi kepada publik mengenai komitmen kami terhadap kualitas dan keamanan produk. Kami menyadari bahwa respon awal kami terhadap isu ini mungkin dianggap lambat oleh beberapa pihak, akan tetapi kami berkomitmen untuk meningkatkan kecepatan dan efektivitas respon kami di masa mendatang. PT Pangan Bumi Putra juga berkomitmen untuk terus meningkatkan standar kualitas dan keamanan produk. Kami akan terus berupaya untuk memenuhi harapan konsumen dan menjaga kepercayaan yang telah diberikan kepada kami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi Ibu Srianingsih sebagai Public Relation Officer PT Pangan Bumi Putra. Terima kasih.